Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kami di sini eh, akan membahas tentang sar alkaloid quinolin, di mana kita langsung saja ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saya sendiri, Nur Halimah, dengan NIM 024, di mana permasalahan saya yaitu telah dijelaskan bahwa contoh dari alkaloid quinolin itu ada quinin, quinidin, sinkonin, sinkonidin, acrosinina, campotesin, dan juga viridasin, di mana quinin dan quinidin itu sama-sama digunakan untuk obat anti malaria. Di antara quinin dan quinidin, ini manakah yang lebih baik digunakan sebagai zat anti malaria? Nah, kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, disilahkan. Saya Nur Halimah, saya ingin mencoba menjawab. Ya, silakan Wisliana. Nah, jadi kan berdasarkan sumber yang saya baca, saya ketemui bahwa jika kalau untuk perbandingan keduanya itu, nah yang lebih baik itu ialah yang digunakan sebagai zat anti malaria ialah quinidin. Dikarenakan quinidin ini lebih aktif dibandingkan dengan quinin terhadap P. vivax dan P. Jadi begitu, saya kembalikan kepada Nur Halimah. Baik, terima kasih kepada Saudara Wis yang telah menjawab permasalahan saya, tapi di sini belum terlalu mengena ataupun saya belum puas dengan jawaban yang Saudara Wis berikan. Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab kembali ataupun menambahkan dari pertanyaan jawaban dari Saudara Wis, disilahkan. Baiklah, saya Bella ingin menjawab pertanyaan, menambahkan jawaban dari Wisliana. Nah, seperti yang Wisliana katakan tadi, berdasarkan diketahui perbandingan keduanya itu lebih baik digunakan sebagai zat anti malaria adalah quinidin, karena quinidin ini lebih aktif dibandingkan quinin terhadap P. vivax dan P. falciparum. Nah, tetapi terhadap manusia yang sedang terinfeksi malaria, quinin yang lebih aktif itu bila digunakan sebagai pengontrol pada pembiakan malaria yang disebabkan oleh P. falciparum, P. vivax, dan P. malariae. Sehingga di antara quinin dan quinidin itu yang lebih baik digunakan untuk kekebalan tubuh manusia itu adalah quinin. Baiklah, terima kasih kepada saudari Wis dan saudara Bella yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya yang lebih baik sebagai anti malaria itu adalah quinidin, di mana tadi seperti yang saudara Wis dan saudara Bella bilang, bahwasannya quinidin ini karena quinidin ini lebih aktif dibandingkan quinin terhadap P. vivax dan P. falciparum. Tapi terhadap manusia yang sedang terinfeksi malaria itu quinin itu lebih aktif bila digunakan sebagai pengontrol pada pembiakan malaria yang disebabkan oleh P. falciparum dan P. vivax. Terima kasih. Kita lanjut saja ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudara Wisliana. Kepada Saudara Wis, disilakan. Baik, lanjut saja ke permasalahan saya, yakni dua alkaloid, yakni piranoquinolin tambahan, flindersin, dan haplamin, serta 3 furoquinolin alkaloid, vagarin, skimianin, dan haplopin dari genus Haplopilum. Nah, yakni menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel HeLa, yang mana permasalahannya yakni bagaimana analisis strukturnya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dari sitotoksiknya. Jadi di antara teman-teman, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Bella, Wis. Oh, silakan Susi duluan aja. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Wisliana, di mana 2 alkaloid priagonolin tambahan, flindersin, dan haplamin serta 3 alkaloid furganolin, vagarin,
eh, skimani dan haplotidin. Nah, dari genus Haplotillum menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel HeLa. Nah, sedangkan hanya 32 yang aktif terhadap garis sel HCT. Nah, analisis struktur aktivitas hubungan SAR menunjukkan bahwa rantai samping alifatik di dua posisi kelompok piranol dari piranoquinolin alkaloid dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel kanker manusia. Saya kembalikan ke Wisdiana. Baik, nah terima kasih jawabannya Saudari Susilawati. Namun di sini jawaban Susilawati ini kurang mengena. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin melengkapkan lagi, menjelaskan lagi, sehingga lebih mengena? Nah, jadi siapa di sini di antara teman-teman yang ingin menambahkan? Saya, Wis. Silakan, Risa. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Susi di sini. 2 alkaloid piranoquinolin tambahan, findersin dan H-plamin, serta 3 alkaloid furoquinolin, vagarin, kimianin, dan haplopin dari genus Haplophyllum menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel HeLa. Nah, sedangkan hanya 32 yang aktif terhadap garis sel HCT. Nah, di mana analisis struktur aktivitas hubungannya itu menunjukkan bahwa rantai samping alifatik di posisi 2 itu kelompok piranon dan piranoquinolin alkaloid itu dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel kanker manusia. Namun, Colkin atau obat positif jauh lebih kuat dengan nilainya itu 50. Nah, itu dapat melawan HeLa dan HCT. Nah, 116 baris selnya itu masing-masing 97 seperti yang ditunjukkan pada alkaloid furoquinolin itu yang diturunkan secara biogenetis dari 2 tersubstitusi oksigen 4 quinolin setelah terprenilasi pada C3. Nah, dapat menunjukkan aktivitas sitotoksik. Nah, pada tahun 1999 beberapa alkaloid furoquinolin itu termasuk vagarin, kimianin, efolirin, kokusagin, dan makulosidin bersama dengan 2,3 metilen dioksi 4,7 dimetoksiquinolin diisolasi dari kulit akar Acronesia laurofilia. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada Wisliana. Baik, terima kasih jawabannya Saudari Risa dan Susilawati. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa dari 2 alkaloid piranoquinolin tambahan, flindersin dan haplamin, serta 3 alkaloid furoquinolin, vagarin, skimianin, dan haplopin ini menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel HeLa. Nah, sedangkan untuk hanya 32 yang aktif terhadap garis sel HTC. Nah, analisis struktur aktivitas hubungan SAR-nya itu menunjukkan bahwa rantai samping alifatik di posisi 2 kelompok pirano dari piranoquinolin alkaloid ini dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik terhadap garis sel kanker manusia. Ya, jadi begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wis yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudara Risa. Kepada Saudara Risa, disilakan. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya. Di mana quinolin memiliki aktivitas biologi yang dapat dimanfaatkan sebagai anti malaria. Nah, turunan 8 amino quinolin juga dapat mencegah penyebaran malaria. Nah, bagaimanakah cara kerja 8 amino quinolin ini untuk dapat mencegah penyebaran malaria? Nah, dari teman-teman, adakah yang ingin mencoba menjawab permasalahan dari saya? Saya persilahkan. Saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Risa. Silakan, Alima. Baiklah, jadi kalau menurut saya, anti malaria turunan 8 amino quinolin juga mempunyai
sistem cincin quinolin datar yang dapat menyebabkan senyawa tersebut berinteraksi dengan ADN. Nah, contohnya itu senyawa turunan 8 paramaquin dan pentaquin, di mana cara kerjanya yaitu di mana primaquin ini mengganggu transport elektron sehingga menyebabkan yang namanya perusakan oksidatif pada sistem enzim mitokondrial, di mana proses ini itu akan mengakibatkan mitokondria itu mitokondria plasmodia itu menggembung dan mengalami yang namanya vakuolisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Saudara Risa. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurhalimah. Namun di sini jawaban dari Saudari Nurhalimah belum mengena kepada permasalahan saya. Nah, dari teman-teman adakah yang ingin mencoba menjawab lagi? Saya persilahkan. Baik, Risa, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Nurhalimah. Nah, dalam hal ini mitokondria penderita tidak terganggu. Nah, primaquin juga menyerang bentuk seksual plasmodia dan membuat bentuk seksual ini tidak mengalami pematangan. Nah, primaquin dapat diubah menjadi elektrofil yang bekerja sebagai mediator oksidasi reduksi. Nah, hal ini menyebabkan perusakan oksidatif pada elektron kaya asam nukleat dalam gametosit. Nah, dengan demikian, primaquin dapat digunakan untuk mencegah penyebaran malaria. Nah, primaquin ini adalah turunan 8 amonioquilin yang masih digunakan untuk pengobatan malaria. Saya kembalikan ke Risa. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurhalimah dan Saudari Susi yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa anti malaria turunan 8 aminoquinolin itu juga mempunyai sistem cincin quinolin datar. Nah, contoh senyawa turunan 8 aminoquinolin ini adalah primaquin, di mana cara kerjanya itu primaquin mengganggu transport elektron sehingga menyebabkan perusakan oksidatif pada sistem mitokondria. Nah, dalam hal ini mitokondria penderita tidak akan terganggu. Nah, primaquin itu juga menyerang bentuk seksual plasmodia dan membuat bentuk seksual ini tidak mengalami pematangan. Primaquin dapat diubah menjadi elektrofil yang bekerja sebagai mediator oksidasi reduksi. Hal inilah yang menyebabkan perusakan oksidatif pada elektron kaya asam nukleat dalam gametosit. Dengan demikian, primaquin dapat digunakan untuk mencegah penyebaran malaria. Sekian kesimpulan dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Risa yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut saja ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Susilawati. Kepada Saudari Susi, disilakan. Baiklah, permasalahan saya, bagaimanakah pengaruh nikotin bagi tubuh? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Bella akan mencoba menjawab dari pertanyaan Susi. Pada pH basa nikotin itu kan berada pada fase non-ionisasi. Nah, di mana nikotin ini akan lebih mudah melalui membran lipoprotein daripada saat berada dalam fase ionisasi. Nah, dalam keadaan non ionisasi nikotin dapat langsung diabsorpsi melalui epitel paru-paru, mukosa oral, mukosa nasal, dan melalui kulit. Nah, nikotin dalam asap rokok ini akan langsung terserap dengan cepat karena permukaan alveolus yang luas dan persebaran nikotin akan melapisi epitel paru-paru. Dan ini memfasilitasi terjadinya absorpsi karena memiliki pH fisiologis yang baik. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Bella? Saya ingin mencoba menambahkan, Saudara Susi. Jadi menurut saya, rokok itu memang mengandung banyak zat yang berdampak buruk bagi tubuh. Namun para peneliti
Dan pemerintah itu telah sepakat bahwa nikotin itu merupakan penyebab ketergantungan terhadap rokok. Nah, ketergantungan ini didefinisikan pula sebagai dorongan penggunaan obat walaupun pengguna itu sudah mengetahui efek buruk dari obat yang dipakai. Nah, jadi nikotin ini mempengaruhi namanya sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat, serta telah dinyatakan bahwa dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah saat terjadi namanya kontraksi pembuluh darah koroner dan juga kutan. Nah, nikotin ini bekerja pada suatu area di otak yang bernama area tegmental ventral atau VTA untuk mengaktifasi sistem dopamin mesolimbik. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Saudara Susi. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan dari permasalahan saya yaitu pada pH basa nikotin berada pada fase non-ionisasi, di mana nikotin akan lebih mudah melalui membran lipoprotein daripada saat berada dalam fase ionisasi. Dan nikotin mempengaruhi sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat, serta telah dinyatakan bahwa dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah saat terjadi kontraksi pembuluh darah koroner dan kutat. Nah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Susi yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu permasalahan dari Saudari Bella Veronica. Kepada Saudari Bella, disilakan. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan dari saya. Quinolin ini kan dapat memperlihatkan aktivitas anti kanker dan bagaimana prosesnya. Proses dari si quinolin ini aktivitasnya sebagai anti kanker. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Risa Bel. Silakan Risa. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Bella, di mana penentuan uji aktivitas anti kanker senyawa 1,2 terhadap sel kanker murin leukemia P388 itu bisa menggunakan metode MTT. Nah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Saudari Bella. Baiklah, tapi jawaban dari Risa belum tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Risa? Saya Bella. Ya, jadi saya akan mencoba menambahkan. Benar tadi dikatakan bahwa untuk penentuan uji aktivitasnya itu bisa menggunakan suatu metode, yaitu metode MTT. Nah, untuk jumlah sel yang terinhibisi oleh masing-masing senyawa 1 dan 2 itu diukur serapannya dengan menggunakan microplate reader pada alfa 540 nanometer setelah diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator karbon dioksida pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, untuk uji aktivitas anti kankernya, untuk senyawa 1 dan senyawa 2 itu terhadap sel murin leukemia itu P388-nya itu memperlihatkan nilai konsentrasi daya hambat IC50 adalah sebesar 21,06, kurang lebih 0,85 dan 4,86 plus minus 0,30 mikrogram per mili. Nah, untuk senyawa 2 itu dikategorikan mempunyai keaktifan moderat, sedangkan untuk 1 tidak aktif. Nah, untuk senyawa 2 ini mengalami yang namanya demetilasi dan meningkatkan aktivitas anti kanker. Nah, jadi saya kembalikan kepada Saudari Bella. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab permasalahan dari saya. Berarti dapat disimpulkan bahwa penentuan uji aktivitas anti kanker ini terbagi menjadi 2, senyawa 1 dan 2. Nah, itu bisa menggunakan metode MTT.
jumlah sel yang terinhibisi oleh masing-masing senyawa 1 dan 2 itu diukur serapannya dengan menggunakan microplate reader pada panjang gelombang 540 nanometer setelah diinkubasi terlebih dahulu selama 24 jam, kemudian pada suhu 37 derajat Celcius. Dan senyawa 2 itu dikategorikan memiliki keaktifan moderat, sedangkan senyawa 1 itu tidak aktif. Lalu selanjutnya senyawa 2 itu mengalami demethylasi dan meningkatkan aktivitas anti kanker tadi. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, jadi itulah permasalahan-permasalahan dari kami-kami semua yang membahas tentang SAR alkaloid quinolin. Jadi, saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh.